أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tahu persis bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah kasih sayang Allah, maka kita akan gembira menerimanya. Kita tidak akan patah arang, tidak akan putus asa. Itu dia, berulang dan bertahun-tahun saya berusaha bertanya kepada banyak literatur tentang kenapa kalimat pertama dalam Al-Quran itu pernyataan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bahkan kalimat itu juga diulang-ulang kita ucapkan ketika memulai pekerjaan. Dokter ketika memberikan resep kepada pasiennya, Bismillah. Ketika mulai memeriksa dalam hati dia ucapkan Bismillah. Baik itu pasiennya muslim ataupun yang bukan Islam, tetap pakai bismillah, karena ingin memberikan makna ke dalam dirinya bahwa ini dilakukan karena Allah sudah menganugerahkan ilmu kepada kita, karena Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan itu. Setelah didalami lagi, subhanallah, terasa betul bahwa betul ada Ar-Rahman. Allah menyayangi semesta, termasuk orang-orang kafir Allah sayangi. Orang kafir oleh Allah diberi nafkah. Bahkan karena Allah tahu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dunia diberikan sepenuhnya kepada orang-orang kafir. Dan Allah menguji hamba-hambanya yang dicintai agar tidak terlalu mencintai dunia dan lebih mencintai Allah, sedikit kecewa oleh dunia, sedikit kecewa oleh benda-benda, oleh manusia-manusia di dunia ini. Kemudian kekecewaan itu berubah menjadi sebentuk kesadaran bahwa ini adalah kasih sayang Allah. Subhanallah. Berulang lagi, saya baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Hadir sebentuk makna bahwa ternyata Allah ngatur semuanya. Ketika kita lihat ikan hias, ya Allah indah sekali. Ketika kita lihat warna-warna, subhanallah. Dan warna itu kalau kita kumpulkan ada, sebut sajalah 1080 warna, kita jejerkan, itu keindahannya tidak nampak. Tapi kalau warna itu diterapkan oleh Allah ke dalam hewan misalnya, ke dalam serangga, ke dalam tubuh serangga, warna itu diberikan. Kepada tubuh ikan, warna itu diberikan. Kepada merak, warna itu diberikan. Indah sekali. Atau kepada semesta, alam. Alam ini diberi warna oleh Allah. Indah sekali. Desain Allah itu Ar-Rahman. Betul-betul membuat kita kagum. Seyogianya kita yang muslim paham betul bagaimana Ar-Rahman itu Allah. Kita semua kebagian Ar-Rahman Allah. Ada yang diberi lebih oleh Allah. Ada juga yang agak sedikit kurang, bahkan ada yang berkekurangan, supaya di sana ada interaksi, di mana yang kurang membantu yang lebih, di mana yang lebih membantu yang kurang, dalam proporsinya masing-masing. Dokter membantu yang sakit berusaha percaya kepada dokter, dan seterusnya. Kita saling bantu, tidak bisa kita hidup sendiri. Ar-Rahman. Tapi ada Ar-Rahim yang Allah berikan juga kepada kita. Masya Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah mendapatkan, meminta ampun kepada Allah. Ini rahim Allah hanya diberikan kepada kita yang beriman, ya Prof. Endang, ya. Hanya kita yang beriman yang mendapatkan izin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bersegeralah meminta ampun sekarang, karena belum tentu besok pagi kita bangun. Bersegeralah meminta ampunan kepada Allah sekarang, karena beberapa menit lagi belum tentu kita hidup. Dan kenapa kita minta ampun?
Karena kita tahu bagaimana penyayangnya Allah. Ya Rabbana, ketika ada seorang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana saya mensikapi rasa sakit hati saya kepada suami saya, eta anger eta teh masalah aya we. Saya katakan boleh ibu sakit hati dan kecewa oleh suami, tapi tolong tanya kepada diri ibu sendiri, sudah berapa banyak kita membuat Allah kecewa? Boleh nggak Allah sakit hati oleh kita? Subhanallah. Allah mungkin sangat kecewa oleh kita karena kita keluar dari apa yang Allah inginkan. Bagi mereka yang bertanya itu mendapatkan hidayah, dia segera mengucapkan astagfirullah, ya, kecewa saya oleh suami saya nggak seberapa dibandingkan kecewa Allah oleh saya kalau kita terjemahkan dalam bahasa manusia. Orang yang paham, kita yang paham tentang rahimnya Allah, tentu segera beristighfar. Seorang dokter secara umum, profesional, dia akan memberikan perawatan kepada semua pasiennya dengan kesungguhan. Tapi kepada pasien-pasien yang disayanginya dan dekat, pasien yang dihormatinya dan akrab, bukan hanya kesungguhan, tapi ada kekhususan. Itu Rahman, Rahim. Perlakuan khusus. Nah, kalau kita sudah tahu Allah pengasih, penyayang, masih boleh kita tidak sabar? Itu pertanyaannya. Saya pikir seperti Nabiullah Ayub alaihissalam, beliau sampai mengucapkan, seandainya sakit ini membuat engkau sangat menyayangi saya ridho dengan ini. Sampai dijelaskannya, radiyatan mardiyah, betul-betul ridho kepada Allah, asal saja Allah ridho kepada dirinya. Keputusan Allah apapun, subhanallah, seorang yang tahu bahwa Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya, sayang secara khusus kepada kita muslimin. Kita muslimin tidak boleh kehilangan kesabaran. Minta tolonglah kamu kepada kesabaran. Kesabaran akan nolong kita. Minta tolonglah kamu kepada salat. Salat akan menolong kita. Bukan salat langsung karena salat kita ditolong, bukan. Tapi dengan makna salat, kita akan merasakan betul kedekatan Allah. Dan ketika kita tahu bahwa Allah sangat sayang kepada kita, dengan sabar, kita tahu ini adalah anugerah Allah. Kemudian kita tahu Allah Maha Agung, Maha Cinta kepada kita. Kita yakin masalah itu akan segera selesai. Tidak akan terus menyelimuti hati kita. Ketika seorang dosen sulit sekali membuat mahasiswanya mengerti. Dia tahu persis ini kasih sayang Allah. Kenapa mahasiswanya sampai susah mengerti? Kasih sayang Allah sebelah mananya? Kasih sayang Allah agar kita kreatif mencari cara untuk membuat mahasiswa itu mengerti. Seorang pembimbing skripsi, pembimbing tesis, mungkin akan melakukan hal yang sama. Dia akan membimbing dan dengan kreatif dia akan tuntun mahasiswanya untuk mendapatkan karya tulis yang baik. Bukan memakinya, bukan memarahinya, bukan. Karena Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa marah adalah perilaku seorang yang sedang kehilangan kesadarannya 50%. Setengah gila, disebutnya setengah gila, Kang Adri. Itu luar biasa. Nah, hadirin, kenapa saya ajak untuk bisa bersabar dan untuk bisa sholat yang khusyuk itu dengan memahami Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Mengenali Allah adalah kewajiban kita. Dulu kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Kita semua menyatakan bersaksi. Qalu bala syahidna, benar, kami bersaksi, engkau Tuhan kami. Masya Allah, Masya Allah. Itu dulu, di dalam rahim ibu kita. Setelah lahir,
Harus diteruskan kesaksian kita itu. Betul, hadirnya ujian pada perjalanan kita membuat akhirnya kita sibuk dengan ujian itu, malah bukan kembali kepada Allah. Padahal ketika diuji segera kembalikan kepada Allah dan yakini ini adalah kasih sayang Allah. Kemudian temukan apa maksud Allah dari ini. Kemarin saya mendapatkan pencerahan dari Ustadz Zamzam, Sekjen Muhammadiyah Jawa Barat. Beliau mengatakan bahwa COVID-19 adalah selektor yang menseleksi kita, siapa di antara kita yang semakin dekat dengan Allah dan siapa di antara kita yang malah menjauh dari Allah. Betul. Terasa betul. Oh, ini di antara kepentingan dari hadirnya wabah yang hadirnya 100 tahun sekali katanya. Wallahu alam, tapi pasti apapun yang Allah berikan kepada kita itu agar kita kreatif, kemudian dengan kreasi kita karena kesadaran bahwa ini adalah kasih sayang Allah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, Kang Zulfikar, masih ada putus asa pada kita. Kalau seandainya kita tahu bahwa Allah sangat sayang kepada kita, kemudian memberikan materi-materi ujian kepada kita, agar kita bukan saja naik keimanan kita, tapi jauh lebih dari itu, kita akan bijaksana, kita akan berpengetahuan luas, kita akan memiliki wawasan sedalam-dalamnya. Subhanallah, kita hanya bisa bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian itu. Ini. Jadi hadirin, seperti layaknya mahasiswa mendapatkan ujian karena mengerti betul setelah ujian ini dia akan mendapatkan nilai dan dia akan mendapatkan status sosial yang baik. Lain dengan anak SD menggerutu ketika mendapatkan ujian. Saya yakin hadirin di sini bukan lagi manusia-manusia dengan level sekolah dasar. Saya yakin kita semua sudah selesai doktoral. Setiap ujian jadi tantangan. Saat ada ujian penyakit yang asing bagi kita, langsung pergi ke laboratorium, melakukan penelitian. Ketika kita diuji dalam kehidupan kita oleh Allah, kita langsung buka laboratorium keimanan kita. Al-Quran kita baca, Al-Hadis, sampai akhirnya kita bertemu dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prof. Azali, ada kebahagiaan ini, Prof. Saya kemarin baca Quran, tapi saya lupa. Udah itu lewat aja. Aduh, ya Allah, surat naon tadi teh gitu kan. Saya lupa itu. Apa? Bacalah Quran. Amalkanlah Quran. Setelah diterjemahkan, tidak perlu tahu tafsirnya, Prof. Nanti Allah akan memberikan maknanya. Allah yang akan menjelaskan tafsirnya ke dalam jiwa kita. Ini kebahagiaan. Artinya memahami Islam bukan hak prerogatif santri. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dimuliakan oleh Allah yang paling bertakwa. Ya, saya lihat di sini, hadirin di sini. Ada yang rajin ikut Zoom kemana-mana. Saya ikut di Zoom-nya itu, ada dia. Saya ikut Zoom-nya ini yang semuanya Islam, ada dia. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dari semua yang dia ikut. Kemudian saya japri, kenapa ikutnya kemana-mana? Saya takut nggak keburu mencari ilmu, katanya. Saya khawatir, kalaupun saya belum menjadi soleh, paling tidak Allah tahu bahwa saya berikhtiar untuk mencari tahu, untuk mencari jalan kesolehan. Paling tidak ikhtiar. Nah itu. Jadi Masya Allah, ujian akan membuat kita gembira kalau kita berada di posisi dewasa. Jadi saya melihat Prof. Azali saja nih ikut Zoom, ikut juga di Zoom kami. Ya Allah, ada doa. Dan saya yakin sudah ada banyak tafsir yang beliau dapatkan dengan menyimak banyak hal yang mungkin pada saat menyimak belum paham. Maksudnya kemana ya? Maksudnya kemana? Tapi tiba-tiba saja, oh ya. Kan itu. Sambil nyiram tanaman yang kebetulan banyak sekali tanaman yang bagus-bagus di Citarum itu. Sambil nyiram ya Prof ya. Terus datang hidayah dari Allah. Datang pemahaman-pemahaman tentang Islam.
Saya pernah mengalami itu sampai nangis. Ya Allah, akhirnya ketemu juga. Setelah bertahun-tahun saya mencari makna tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nangis itu. Subhanallah. Nah hadirin, penting mengenali Allah. Wajib. Karena dulu kita kenal Allah, jangan sampai pada saat kita pulang kita tidak kenal Allah. Wajib. Kalau kita sudah kenal Allah, maka sabar pun akan menjadi warna kepribadian kita. Bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Sing sabar, bukan. Atau saya katakan kepada Ibu Sadiah Ahmad, saya katakan sing sabarnya, Bu. Enggak akan ada kalimat itu lagi kepada Kang Iwan Siswandi. Sing sabar, Kang. Enggak akan lagi ada kalimat itu. Karena Kang Iwan sudah tahu kasih sayang Allah. Dia akan jalani handicap hidup ini dengan sungguh-sungguh karena handicap ini dari Allah. Ya, seperti film-film komik H.C. Andersen ya. Mungkin kita relatif pernah membaca satu komik saja malah ya. Pak Syamsuddin juga mungkin pernah membaca H.C. Andersen. Banyak sekali komik-komiknya itu. Selalu saja penderitaan berbuah bahagia. Selalu saja. Ceritanya pasti kesengsaraan membawa nikmat. Pasti begitu. Ya Allah. Persis. Perjalanan kita mungkin kita agak sedikit mengayuh, goes. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan. Nah jadi kalau kita sudah paham Rahman, Rahimnya Allah, nah sekali lagi saya garis bawahi ini, Rahman itu seperti dokter mengobati semuanya penuh kesungguh-sungguhan. Untuk orang-orang terdekat, terhormat, terkasih, tercinta, di samping kesungguh-sungguhan, ditambah dengan perlakuan-perlakuan istimewa. Gitu. Ya kan? Kalau yang berobatnya masyarakat secara umum diobati dengan sangat sungguh-sungguh profesional. Pas datang menteri, karena dia adalah seorang yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, dia akan lakukan secara istimewa. Bahkan dibuat tim dokter untuk menangani penyakitnya. Itu rahim Allah. Allah juga akan memberikan perlakuan khusus kepada kita. Memberi ampunan. Allah memberi makna, yang kedua tadi memberi makna, tafsir dari apa yang kita baca. Kemudian apalagi yang diberikan oleh Allah kepada kita yang khusus, kita yang muslim, yang akan diperlakukan khusus oleh Allah. Diberi rizki, yang bukan saja halal, tapi thayyiban, rizkinya menenteramkan. Banyak orang kaya dari muslim yang tidak tentram, relatif nggak ada menurut saya. Kekayaan muslimin sebanyak apapun pasti menenteramkan. Sepanjang halal ya, ini urusannya dengan yang halal. Yang tidak menenteramkan kalau ada yang tidak halal ya ketidakhalalannya itu. Gelisah sedikit, ada obatnya, sodako. Rasulullah SAW kalau gelisah, kalau sedang ada masalah yang tidak selesai, Rasulullah tidak memikirkan sesuatu dengan pikiran yang membuat beliau blocking, enggak. Langsung ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Itu Rasul. Menyelesaikannya dengan sholat. Kemudian berlindung kepada Allah dan menyerahkan masalahnya kepada Allah. Ya Allah, saya nggak sanggup menghadapi anak saya yang satu ini. Dia hamba-Mu, saya sudah berusaha memberikan contoh yang baik. Menasihatinya dengan kebaikan. Dan saya berjuang untuk memberi nafkahnya dengan yang halal dan baik. Juga saya sudah menyampaikan bahasa-bahasa yang baik. Selesai ya Allah. Urusan pergaulannya anak saya dengan orang lain, itu tuntunan-Mu, bimbing anak saya Allah. Saya serahkan sepenuhnya padamu. Lepas kita. Wa ma'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu hanya menyampaikan sejelas-jelasnya, bukan merubah. Mau anak kita berubah jadi baik, nggak bisa, Pak. Itu urusan Allah. Bahkan saya baru saja menyimak bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali milik orang-orang yang kenal dengan Allah. Subhanallah. Kalau sudah kenal dengan Allah, apalagi?
Terus bagaimana cara mengenali Allah? Belum ke sana. Yang jelas itu hidayah dari Allah. Kenal kepada Allah itu akan membuat kita sholatnya sungguh-sungguh. Sholat nggak akan ngebut orang yang sudah kenal Allah. Bahkan melepaskan kerinduan kepada Allah dalam sholatnya. Kenapa Rasulullah sholat tahajud itu bisa berjam-jam? Rakaat pertama saja bisa 2 surat, 3 surat, bisa Al-Baqarah dan Ali Imran. Pernah katanya sahabat mengukurnya, sholat tahajud Rasulullah itu rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Subhanallah. Ya. Itu bukan main-main itu. Panjang sekali. Sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bisa bengkak? Dia tidak merasakan sakit kakinya dan pegal kakinya karena yang ada pada hatinya hanya kerinduan kepada Allah. Kenapa rindu? Karena tahu persis dia sayang kepada kita. Kalau saya sadar betul bahwa Kang Usman Syarif dari Poltekkes Bandung ini sayang sama saya, apapun yang Kang Usman amanatkan akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kata Kang Usman katanya, kalau mau kontak sama saya sekitar jam 3 malam lah. Saya baru selesai dari kesibukan, jam 3 malam. Itu saya kontak langsung, nggak akan saya biarkan. Karena saya merasakan kasih sayangnya. Nah jadi, seorang yang kenal kepada Allah, sholatnya tidak ingin cepat selesai. Tidak sampai ada sholat taraweh tercepat di dunia. Ya kan, di mana itu? Allah ya Allah ya Robbi. Mun aki-aki nunutur genan ini nunutur kena, saya yakin para rotong itu. Ngebut sholatnya, nggak akan gitu. Seorang istri yang tahu persis bahwa dia kenal Allah dan dia berharap suaminya juga kenal Allah, dan kebetulan suaminya juga kenal Allah. Sholat suaminya lama pada saat sholat sunat, istri tidak akan ngeburu-buru gitu kan. Papa cepet dong, ayo ini undangan udah telat nih, misalnya sholat isya lama habisan. Papa cepet dong, cepet ini teh gimana? Ini kaburu haridang, gimana? Ayo cepet ini undangan udah telat. Nggak akan gitu. Nggak apa-apa lah undangan telat, yang penting Papa bisa dengan khusyuk bermesraan dengan Allah. Itu kebahagiaan. Jadi tidak ada orang yang bahagia kecuali orang beriman, orang yang kenal kepada Allah. Dan tukang Adri apa sih? Kalau kita sudah kenal kepada Allah, menaon deui. Bahkan banyak sekali keterangan kalau dia belum kenal dengan Allah, dia akan berjuang dan dia tidak akan memperdulikan perutnya. Tidak peduli dengan lapar, yang penting ingin kenal dengan Allah. Bahkan ada beberapa sahabat yang kaya raya akhirnya menghabiskan hartanya dengan banyak kebaikan, dengan membahagiakan banyak orang, dan orang selalu diminta doakan saya ingin kenal Allah. Itu diberikan sambil doakan saya ingin kenal Allah. Baru kenal setelah miskin. Dan setelah miskin, secara profesional dia berdagang lagi, berniaga lagi. Subhanallah, perdagangannya dilakukan sungguh-sungguh. Karena perdagangannya dilakukan sungguh-sungguh dan betul-betul mengharapkan ingin disayang oleh Allah. Karena dikenal Allah. Akhirnya kembali meroket. Meroketnya bukan ke bawah, bukan, ke atas meroketnya. Karena kenal dengan Allah. Bahkan karena kenal dengan Allah, kita akan mudah beristighfar. Karena kenal dengan Allah, kita tidak akan mau berhutang. Enggak. Hutang bisa merusak kekhusyuan saya. Tiap bulan saya harus mikir bayar hutang. Enggak, saya nggak mau nyicil. Nggak mau cicil meskipun cicilannya murah. Saya nggak mau. Saya lebih suka bersodakoh daripada menyicil. Kan orang yang punya hutang mah, sodakohnya juga tunda dulu. Harusnya dibayarkan hutangnya dulu. Sodakoh itu kan sunat ya. Sementara bayar hutang itu wajib. Jadi dahulukan bayar hutang. Saya tidak bisa bersodakoh kalau saya punya hutang.
Kenapa? Karena itu bisa. Banyak ustadz yang mengajarkan untuk bayar hutang perbanyak sodakoh. Menurut saya untuk bayar hutang, untuk melunaskan hutang bayar. Karena itu sodakoh kita. Bukan membayar hutang dengan bersodakoh, bukan. Tapi bersodakohlah untuk membayar hutang. Artinya, kalau saya akan sodakoh dengan 5 juta rupiah, itulah pembayaran hutang. Saya bayarkan itu ke tempat saya berhutang. Ada kan orang yang, hayo sodako kemana-mana, hari hutang itu dibayar, mau beres. Kenapa ibu nggak dibayar hutangnya? Hari sodako kemana-mana, biar Allah yang membayarnya. Biwarang kawat. Jangan atuh, ya jangan. Kita yang berjuang karena sodako. Yang terbaik saat kita punya hutang adalah membayarkan hutang. Karena zakat, infak, sodako itu bisa digunakan untuk membayar, meringankan beban al-gharimin, ya, meringankan beban orang yang berhutang. Nah, yang berhutangnya kita. Rasulullah berdoa kepada Allah, lindungi kami dari hutang. Aduh, Masya Allah. Kenapa? Karena ingin tentram hidup. Bagaimana bisa khusyuk sholat kalau jatuh tempo hutang kita sudah tinggal 2 hari lagi? Udah hilang khusyuk. Bahkan isi sholat pun berdoanya, ya Allah berikan pada saya uang buat saya bayar hutang besok. Gitu. Jadi bukan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makin sholat kita makin merasakan betul kasih sayang Allah. Makin ibadah kita akan merasakan betul kasih sayang Allah. Makin manis sholat kita. Makin lezat ibadah kita. Nah, itu sholat. Kemudian terus berbuat baik. Orang yang kenal kepada Allah, dia akan rajin berbuat baik. Dia tidak mau tertinggal untuk berbuat baik. Ada kebaikan, lakukan. Ada kebaikan, lakukan. Dia tidak mau ketinggalan. Karena apa yang hadir, kesempatan berbuat baik yang hadir adalah utusan Allah. Kalau ada himbauan dari pemerintah, jangan memberi uang kepada anak jalanan, jangan memberi uang kepada pengamen, ya kan gitu ya. Karena itu mengajarkan keburukan. Kalau saya tidak. Berikan, dan ketika memberi doakan, ya Allah jadikan dia orang kaya raya, ya Allah jadikan dia orang yang rajin, jadikan dia orang yang beriman sambil kita berbuat baik. Saya agak tidak setuju dengan pernyataan itu, karena justru kehadiran mereka yang miskin, yang as-sa'ilin wal mahrum, kan itu ya, yang meminta dan yang tidak meminta, dan yang meminta dan yang butuh, itu yang harus kita siapkan. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menyiapkan hartanya untuk dia berikan pada orang yang meminta dan orang yang butuh. Artinya orang butuh tidak minta, tapi butuh, kita beri. Ada orang yang meminta, artinya pengemis, kita beri. Jangan sungkan untuk memberi. Berang-berang lah. Tapi kata pemerintah, jangan, adalah pemerintah bukan Tuhan. Dan ingat, kita harus taat kepada Allah. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena kita akan pulang kepada Allah. Itu. Kita tidak akan diam. Kita akan pulang kepada Allah, ya. Karena kita akan pulang kepada Allah, mari atau kita taat kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain. Nah, jadi orang yang kenal kepada Allah, dia akan selalu cepat start untuk berbuat baik. Gitu. Cepat tanggap terhadap kebaikan. Itu orang yang kenal kepada Allah. Dia akan terus beristighfar. Dia akan terus, karena dia tahu Allah pengasih penyayang dan dosa saya pasti diampuni. Dia akan hindarkan sejauh-jauhnya kesalahan. Karena Allah tidak suka. Kang Ardri, boleh nggak saya berbuat salah, saya istighfar. Terus saya salah lagi, saya istighfar lagi. Saya salahnya sama ya tadi. Beristighfar lagi, salah lagi, istighfar lagi. Allah bosan nggak menerima istighfar kita? Nggak ada ceritanya Allah bosan menerima istighfar kita. Teruskan beristighfar. Udzukurullaha dzikran katsiran. Nah, ini juga orang yang kenal kepada Allah, dia akan terus sebut nama Allah. Akan dia terus sebut nama Allah. Sampai terasa betul bahwa nama Allah itu hadir pada dirinya dan difahami seperti dalam surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni.
sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, beribadahlah kepadaku. Kita langsung tunduk itu. Ya Allah, ya Rabbi. Banyaknya perintah ibadah, bukan perintah nyari uang, Kang Adri. Perintah nyari uang malah nggak ada. Yang ada ibadah zakat, infak, sodako. Jadi nyari uang jangan. Nyari untuk apa? Untuk zakat, infak, sodako, kan itu. Bukan untuk membeli sesuatu, saya pengen ganti mobil, saya cari, bukan. Saya pengen ngumpulin uang banyak, bukan. Nyari uangnya buat zakat, infak, sodako. Mungkin Prof. Endang nanti akan berencana, saya akan bersodako mobil mewah buat Ustadz Dudi, misalnya. Baru dia nabung. Nah, itu bukan perintah nabung, kan? Bukan perintah nyari uang, tapi dia akan bersodako untuk memberikan mobil mewah buat Ustadz Dudi. Kalem, Prof. Endang, ulah dianggap heureuy. Kalem. Itu ulah dianggap heureuy. Kita profesor cenah, aduh ieu mah. Nah, jadi dia akan terus berbuat baik. Kalem, Prof. Apunten. Pokoknya mah gitu ya lah. Jadi dia akan terus mengejar kebaikan, mengejar istighfar, bahkan sholat pun akan kita nikmati karena memang lezat sholat itu. Bayangkan nih dalam sholat nih, kita merasakan Allah hadir menatap kita, ya kan? Saat kita tahu Allah menatap kita, para malaikat mencatat amal kita, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar. Ini pada saat sholat. Allahu Akbar. Itu tunduk. Tunduk tuh bukan hanya kepala, dengan hatinya. Kita kecil, ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Rabbana. Itu terasa betul lezatnya. Kenapa lezat? Coba bayangkan, Bu Win. Bayangkan, Kang Maman, Kang Iwan. Bayangkan, Kang Zulfikar. Kita diundang ke rumah orang besar, dan orang besarnya mengagumkan, dan kita kagum kepada dia. Tiba-tiba diundang kita oleh dia. Sederhanalah, saya punya teman yang sekarang bersama-sama kami di madrasah. Dia selalu melihat ceramah-ceramah saya di mimbar, atau dia lihat rekaman-rekaman ceramah saya di internet. Terus jatuh cintanya tuh, kagumnya tuh makin ini, padahal dia nggak tahu siapa aslinya saya, kan. Yang dia kagumi isi ceramahnya aja. Mun apal mah dudi teh siga kumaha sigana moal kagum. Karena manusia itu penuh dengan kekurangan, kan itu. Nah, terus tiba-tiba saya mencari, kan. Aduh, saya cari orang yang bisa begini siapa ya, gitu kan. Yang bisa ngurusin ini siapa ya. Teman saya menunjukkan si Anu. Oh ya si Anu. Saya ada nomor teleponnya, saya minta. Ada nomor teleponnya. Saya telepon dia. Halo, dengan Anda? Ya. Ini siapa? Saya Dudi Mutakin. Oh, aduh sampai gitu coba bahasana. Ada apa Ustadz? Enggak, ini nambet gitu, demam. Enggak Ustadz, aduh asli ngadeg-deg ya. Dan sampai hari ini, padahal sudah berapa tahun ya bareng sama saya. Sampai hari ini, setiap ngobrol dia tidak berani ngobrol tanggal gini. Tunduk we. Karena rasa cintanya sudah duluan ditanamkan dan dalam. Begitu juga kalau kita cinta dan dalam. Saya tanya, waktu dulu pertama saya telepon, gimana sih perasaannya? Masya Allah, saya bahagia sekali. Ada lagi, ini nggak tahu ya, apa sih masalahnya saya nggak ngerti, tapi ini terjadi. Ada seorang ibu, dia kagum kepada seorang ustadz, punya masalah dalam rumah tangganya. Dia nanya sama saya, dijelaskan dengar-dengarti. Kan yang tertutup hatinya itu udah musyrik. Yang sedang dikecewakan adalah rasa cinta oleh suaminya. Karena cinta adalah Tuhannya. Dikecewakan oleh suaminya. Hasilnya apa? Jatuh dia. Ngomong terus sama saya jelasin, saya nasihatin gini, nggak kena aja. Akhirnya saya pancing siapa orang yang paling dikagumi. Saya coba satu-satu. Tadi saya dengar ceramah AA, lempeng dia kan. Saya dengar ceramahnya Aam, lempeng juga dia, nggak berubah wajahnya teh, biasa aja, normal gitu. Pas saya sebut nama Ustadz itu, nah ini luar biasa nih, Ustadz ini, subhanallah. Saya bilang gitu kan, saya dapat pencerahan dari dia. Betul Ustadz. Nah mulai dia kan ada. Saya juga sering lihat YouTube-nya beliau katanya.
Selalu saja kalau saya sedang gelisah, saya buka itu YouTube-nya. Akhirnya saya telepon si beliau itu. Saya telepon, Ustaz, bolehlah Ustaz sekedar menyapa ke ibu ini. Sebentar aja saya memohon, please. Saya bilang ke Ustaz, karena saya kepada teman biasa bahasanya seperti itu. Tolong Ustaz, dia pang neleponkeun. Cukup tanya apa kabar, gimana anak-anak, gitu aja lah. Yang standar-standar aja. Kebetulan Ustaz ini juga pandai bergaulnya. Akhirnya Ustadz itu telepon ibu itu. Setelah ditelepon ibu itu, halo, ini dengan siapa ya? Di depan saya. Ini dengan siapa ya? Saya Anu katanya. Subhanallah, subhanallah, ngadeg-deg dia. Rasa sakitnya hilang. Udah gitu ditutup aja. Udah selesai ngobrol sana kemari, ditutup aja. Langsung raut wajahnya tidak lagi murung seperti sebelumnya. Alhamdulillah saya ditelepon sama dia. Saya ditelepon sama dia. Bayangkan kalau kita yakin dan jatuh cinta kepada Allah, kemudian Allah memanggil kita dalam azan. Allahu Akbar. Ya kan? Mungkin insya Allah Masjid Asy-Syifa pun akan berubah jadi mewah. Karena ini rumah Allah. Mal pas-pasan. Ya kan? Ya Kang Adri ya. Mungkin nanti masjidnya Asy-Syifa itu di lantai 10 lah. Nggak akan pas-pasan. Insya Allah. Bahkan nanti para profesor ini dan para dokter sumbangan khusus beli lahan buat Masjid Asy-Syifa kan gitu ya. Kenapa? Ini rumah Allah dan kita semua kenal kepada Allah. Nah, hadirin, sangat penting kita mengenali Allah karena hampa rasanya hidup kalau tidak kita kenali Allah. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah. Terus kenapa? Kita akan pulang kepada Allah. Bayangkan kalau saya pulang, saya pergi ke rumah Pak Adri dan saya tidak tahu siapa Pak Adri. Galaknya, baiknya saya nggak tahu. Saya datang ke rumah Prof. Endang, saya nggak tahu bagaimana galaknya beliau. Mungkin saya agak jipernya, ngeper, aduh masuk, jangan ragu-ragu. Bahkan muncullah cerita-cerita menakutkan tentang Prof. Endang dari teman-teman semua. Hati-hati eta mah. Pokoknya ngobrol jeung eta mah. Wah, terus serem kan. Saya yakin ketika diajak ke rumah Prof. Endang oleh Pak Adri, saya nggak mau. Mau. Mangga ti payun, mangga. Abdi sieun dicekek ke pandang, mangkening pandang teh sok nyekek misalnya seperti itu. Sieun itu. Tapi kalau saya tahu bahwa dia tuh begitu baik, mungkin saya akan serta-merta Pak Adri naik. Urang ka bumi Pak Azali yuk, ayo. Senang saya karena beliau baik. Urang ka bumi Pandang, ayo nama yuk, ayo. Senang saya karena beliau baik. Siapa yang menjelaskan bahwa kematian itu menakutkan? Tidak. Tolong tanya kepada yang mati. Nyerita. Bingung. Tapi nggak ada orang yang meninggal menahan sakit ya. Dok ya, nggak ada orang yang meninggal sugan bari. Nggak ada. Nah, sambil mengadu bahkan yang sakit pun kemarin ada sahabat saya orang Purwakarta. Beliau dirawat di Hasan Sadikin, kanker oleh dokter dipulangkan. Dipulangkan di kendaraan sehat, cenghar biasa baik. Seperti tidak sakit. Padahal sudah kurus badannya, ngobrol, gembira, ketawa, ngobrol, sehat, seperti pulih. Suaminya gembira lah. Ibu, damang, alhamdulillah kata istrinya. Sampai ke rumahnya tidur semalam, pulang kepada Allah. Rupanya oleh Allah sudah digambarkan untuk beliau surga. Sehingga meninggal pun bukan sesuatu yang menyakitkan. Nggak ada meninggal itu. Dan mungkin ada yang biasa saja. Buat kita muslimin, biasa saja umumnya. Dan saking sayangnya Allah, saking rohimnya Allah kepada kita. Saya tidak akan bosan mengatakan, kalau kita mendapati anak yang soleh, memiliki anak yang soleh, anak yang sama berjuang mengenali Allah. Terus anak kita mendoakan kita, orang tuanya. Robik firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Apa yang terjadi? Allah akan kabulkan doa anak kita. Kalau putra-putrinya Prof. Azali, putra-putrinya Prof. Endang, putra-putrinya Prof. Oki berdoa,
karena soleh, itu pasti diijabah kan? Karena soleh. Dan tulus mendoakan untuk orang tua. Kalau mendoakan untuk orang tua ampunan dari Allah, itu pasti tidak pamrih, pasti tidak pamrih. Itu pasti tulus. Apa hasilnya? Akan diampuni, diijabah Kang Usman. Kalau sudah diijabah, so what gitu loh gitu. Apalagi yang kita takutkan? Surga tanpa hisab karena Allah sudah mengampuni dosa kita karena anak kita mendoakan kita. Tah eta. Jadi mudah nggak kita mendapatkan surga tanpa hisab? Mudah. Kita soleh jadi teladan untuk anak-anak. Anak-anak soleh meneladani kita. Dan anak-anak menjadi soleh juga karena dirinya. Karena soleh dia banyak mencari ilmu, membaca buku dan lain sebagainya. Terus dia berdoa meminta kepada Allah ampunan untuk orang tuanya. Masya Allah, diijabah, beres sudah. Beres saja. Itu. Udah kita tidak akan perlu takut lagi. Tidak ada perlu takut lagi kita pulang ke hariban Allah. Karena anak kita pasti, karena kita akan mendapatkan surga itu. Karena itu saya ajak kepada anak-anak saya, jangan egois jadi orang tua. Sudah bukan saatnya kita hidup untuk kita. Saat ini kita hidup untuk anak-anak kita. Kita antar mereka. Sampai mereka kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, dia bisa ngobrol sendiri dengan Allah. Dan Allah Maha Kaya pasti akan memberikan rezekinya. Pasti. Itu. Sudah. Nah, ini jadi istimewa. Terus, nah yang terakhir, bagaimana cara mengenali Allah? Hanya satu saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu caranya. Mau terasa hambar, mau terasa nikmat, mau tidak terasa apa-apa, mau terasa tidak khusyuk, mau merasa berat ibadah, paksakan, lakukan terus dan perjuangkan terus ibadah. Beribadahlah sampai datang kepadamu keyakinan. Ibadah apa? Semua, termasuk bikin jembatan juga ibadah. Prof. Oki, saya melihat ada seorang pekerja jembatan itu yang ada di pinggir jalan tol itu. Di jalan tol kan ada jalan layang ya di sampingnya itu. Di bawah ada pekerja sedang sholat. Saya dari kejauhan kelihatan, saya langsung minggir. Saya berhenti aja di bahu jalan. Saya turun, Mang. Saya tungguin dia sholat. Beres sholat, saya panggil, Mang. Cep, naon. Padahal mungkin tua saya daripada dia. Tapi alhamdulillah disebut Cecep. Mungkin wajahnya mirip teman dia yang namanya Cecep. Cep, naon. Dia dihampiri saya, dia sholat naon. Iya, sholat segala batur kita sarolat tuh. Saya bilang gitu kan. Apa dia bilang? Ente sih, meh menang pahala we, kata dia begitu. Meh menang pahala. Pahala di mana? Iya, nu make jalan teh mungkin aya ustad kita. Mungkin aya anak orang-orang soleh yang pakai jalan ini, cenah. Mudah-mudahan kemudian aya ustad, aya ulama, ada orang soleh pakai jalan ini, saya kebagian pahalanya. Karena saya mengerjakan ini ibadah kepada Allah. Bukan karena saya karyawan dari perusahaan kontraktor ini, bukan. Cenah gitu. Bikin jalannya ibadah. Ya. Melakukan profesinya ibadah. Itu subhanallah. Kalau sudah jadi yang namanya uzkurullah zikron katsira itu zikirlah sebanyak-banyaknya, itu artinya beribadahlah. Ibadah terus. Di samping terus kita ngucap, ada ibadah mahdhah, dalam ibadah mahdhah kita kerjakan, ibadah profesi kita lakukan, saat diam sebut asma Allah. Seperti ibadah pembagian waris. Ya. Kang Usman, waris itu kan tidak adil ya Kang ya. Suami istri yang tidak punya anak, adik kakak nu teu mais teu meuleuh mendapatkan warisan. Yang tidak ikut berjuang dapat warisan. Dan biasanya pasangan suami istri yang tidak punya anak itu mereka pekerja keras karena waktunya habis untuk itu. Dan nggak ngurus anak atau kerja keras hasilnya juga luar biasa. Duniawi ya. Teu mais teu meuleuh teu naonnya. Tehir tewalahir, tiba-tiba adik kakaknya dapat warisan dari dia pada saat meninggal. Dan biasanya juga sensitif kan perasaannya. Ada aja pas anak sama adik sama kakak teh kalau yang tidak punya anak. Kasuistik sih, tapi mayoritas seperti itu. Masya Allah, tiba-tiba dapat waris adil tuh? Enggak lah.
Kemudian warisan adil tidak, perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Padahal anak perempuan menjaga bapaknya, anak laki-laki enggak. Setelah bapaknya meninggal, anak laki-laki dapatnya 2, perempuan 1, adil enggak? Enggak. Istri yang bareng sama suaminya hanya dapat 1/4. Padahal dapat semuanya pun masih wajar kan itu. Ini hanya dapat 1/4. Bahkan rumah tinggal, kalau memang bukan milik istri, ketika bapak meninggal tetap dibagi wariskan. Tidak langsung jatuh ke tangan istri. Adil tidak? Tidak. Ternyata hukum waris ini setelah saya baca lagi, Prof, Kang Iwan, Kang Awan, Kang Haryono, waris ini ternyata mendorong kita. Hei, warisan itu tidak adil. Ya, Dokter Ali, warisan itu tidak adil. Terus supaya asik gimana caranya? Bagikan sekarang dan jadikan pahala sekarang. Jangan engkau sisakan menjadi harta waris. Supaya jadi pahala untukmu. Sehingga ketidakadilan itu tidak terjadi. Nggak berani ya kita bicara waris tidak adil karena itu aturan Allah. Ujian dari Allah. Ujian apa? Supaya kasih tahu aja tuh, kan kamu meninggal akhirnya ditinggalin, dibagiinnya juga nggak proporsional tuh, lihat masa perempuan yang banyak mengabdi kepada orang tuanya dapat setengah bagian dibanding laki-laki yang lari-lari kan itu. Ujian. Sampai ya Allah, ya udah saya habisin dah supaya saya tidak meninggalkan harta waris. Supaya sekarang juga saya dapat pahala dari harta saya. Sebab kalau sudah meninggal, harta saya akan diambil alih oleh Allah. Nanti Allah yang akan membagikannya sesuai dengan kehendak Allah dalam angka-angka yang penuh, yang syarat dengan ujian. Ya, punya warisan 100 juta dibagi anak 2, laki perempuan istri beres, cincai lah ya, mudah. Ini kalau sudah tanahnya di sana ada, rumahnya di sana ada, yang ini, di kota ini, yang ini. Itu sudah repot itu urusannya. Belum lagi nanti ada provokasi dari pasangan suami dari anak kita atau istri dari anak kita. Provokasi dari cucu kita kepada orang tuanya, kepada anak kita. Berat. Ujian. Seorang yang mengenal Allah, dia tidak akan takut kehabisan semuanya, bahkan dia akan sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Jadikan ini sebagai alat ibadah kita untuk kita semakin dekat dengan Allah. Mungkin kita tidak merasakan kehadirannya, tapi hatta ya'tiyaka, ini kalimatnya ya'tiyaka, sampai mendatangi kepadamu keyakinan, yakin Allah ada dan kita sangat kenal, yakin sekali. Setelah apa? Setelah ibadah. Aduh Ustaz, saya ibadah sama istri saya rudet Ustaz. Itu tuntutannya istri. Ya Allah, senyumnya istri nggak ada yang tulus, semuanya pasti ada maksud. Kumahadinya, mau senyum pamrih, mau senyum tulus, terserah, saya akan tetap ibadah. Bahkan mungkin Prof Endang yang kesal sama istrinya, setiap kesal transfer sama istri. Itu hebat. Kesal lagi sama istri, transfer lagi ke istri. Kesal sama anak, transfer ke anak. Saya lakukan itu, Prof Azali, saya lakukan itu. Sampai habis, Prof. Kesal kapun bojo, transfer. Awalnya mah pun bojo resep. Bapak meni bager, senyum saya teh. Akhirnya saya kasih tahu teh kesal teh, supaya tidak marah saya transfer. Akhirnya beliau hati-hati. Suatu saat saya transfer, beliau nanya, lagi kesal? Enggak, saya gitu kan, enggak kesal. Tapi karena akhirnya habis juga, Kang Adri, akhirnya habis juga kan, tabungan teh, dipakai, ayo kesal terus. Ujungnya saya berjuang untuk tidak kesal, supaya nggak habis tabungan kan itu. Nah, itu apa, ujungnya itu akhirnya berjuang untuk tidak kesal, malah kesal, transfer kan itu. Ujungnya saya bisa menemukan sisi-sisi indah dari sesuatu yang mengesalkan kata orang lain. Alhamdulillah akhirnya terriadoh ya, tercetaklah hati untuk sibuk dengan Allah saja. Nah, ini yang terakhir, Ibnu Taimiyah mengatakan penjara ini tidak merusak nikmat hidupku karena di hatiku ada surga dan taman surga. Seandainya dinding-dinding penjara ini terdiri dari emas dan berlian, benda-benda berharga,
tetap itu tidak mengurangi indahnya hati saya yang membayangkan saya akan duduk di taman surga. Ibnu Taimiyah yang sudah mengenal Allah. Kenapa Ibnu Taimiyah mengenal Allah dan ilmunya luar biasa? Karena tidak banyak di benaknya, tidak banyak benda. Karena waktu itu mungkin belum banyak ya produk kebendaan itu. Dan saya rela, katanya. Seandainya para raja yang menangkap saya ini tahu bahwa kenikmatan saya sujud di ruangan ini, di penjara, adalah kenikmatan yang luar biasa, saya rela mereka makin marah dengan memecuti saya dengan menggunakan pedangnya. Itu luar biasa itu. Ibnu Taimiyah yang sudah mengenali betul bagaimana yaumil akhir itu. Jadi sabar ada batasnya nggak kalau sudah keindahan surga dan taman surga ada di hati. Sudah tidak perlu sabar lagi karena pribadinya pun sudah sabar. Itu kan. Seperti itu. Jadi hadirin, bahkan Buya Hamka ya bercerita tentang indahnya penjara. Aduh, serem ya. Buya Hamka bercerita tentang indahnya penjara. Kemudian pun Bapak ngedongeng kepada kami anak-anaknya tentang bagaimana indahnya menanti kemenangan. Gelisah kita menanti kemenangan pas diumumkan oleh Pak Harto tentang setelah G30 SPKI baru semua pelukan. Ternyata kita benar, kita menolak Nasakom itu kita benar katanya. Mereka Pak Natsir, semua pelukan di penjara itu. Mereka menikmati penjara, bahkan Buya Hamka di tengah-tengah dirinya di penjara mampu menyelesaikan tulisan tafsir Al-Azhar. Luar biasa. Luar biasa. Jadi hadirin, wasta'inu bis-sabri was-salah innahu lakabiratun kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Mukhlisin. Ya, minta tolonglah. Tapi bagaimana caranya kita sabar dan sholat akan menolong kita? Syaratnya satu saja. Buat kita bilih teka bujeng ini saya sampaikan sekarang. Mungkin saya besok tidak menyampaikan lagi bisi maut Pan. Atau mungkin Pak Adri tidak lagi mendengar suara saya, ada Pak Adri maut. Ya kan? Sekarang kita kenali Allah. Malam ini kita kenali Allah. Kalau sempat nanti bangun tengah malam tahajud, berdoalah, ya Allah izinkan saya menikmati indahnya merindukanmu karena saya mengenalmu. Itu. Minta sebentar saja ya Allah sebelum saya pulang ke haribaanmu. Seandainya malam ini malam kematian saya, beberapa saat sebelum engkau utus Israel mencabut nyawa saya, izinkan saya merindukanmu ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan saya merindukanmu. Tah eta. Itu mungkin Kang Adri, Bapak Ibu semua yang hadir, yang berbahagia, mudah-mudahan Allah ridho kepada pertemuan ini dan mudah-mudahan kalau ada kesalahan dari yang saya ucapkan segera Allah ampuni. Sakitu rupinanu kapihatur, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz ilmunya, Masya Allah sangat renyah sekali dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa bisa mengamalkannya menjadi pribadi yang jauh lebih sabar, lebih khusyuk sholatnya, dan Allah mudahkan kita seperti yang tadi Ustaz sampaikan adalah terus berupaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon izin Ustaz, boleh ada pertanyaan barangkali satu atau Mangga kepada para jamaah yang akan ada yang ingin ditanyakan, barangkali kami persilahkan satu atau dua pertanyaan barangkali. Mangga Prof. Azali, tos open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bolehkah kita mengatakan kepada orang yang dapat musibah, sing sabar gitu? Sangat boleh, mudah-mudahan jadi doa. Ya, sing sabar itu kan doa. Sing sabar bukan perintah. Kalau perintah mah Adri dapat musibah kudu sabar sih ya, tak perintah. Tapi sing sabar itu doa. Masya Allah, betul sekali itu doa, karena kalimat sing sabar itu adalah kalimat, kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa yang rada panjang mungkin ya,
Mudah-mudahan engkau dipertemukan dengan Allah dan engkau mengenal Allah, sehingga engkau mengerti apa arti dari musibah ini. Tah eta sing sabar teh. Masya Allah luar biasa ya Kang Adri ya, luar biasa itu. Bahkan beda dengan perintah kudu sabar, enggak. Saya peluk seorang yang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran. Bahasa Sundana sing sabar. Bahasa tafsirnya itu. Mudah-mudahan Allah izinkan mengenalkan dirinya kepada dia dan dia mengenali Allah sehingga dia tahu persis apa maksud Allah atas musibah ini. Nah, itu luar biasa. Luar biasa, Prof. Memang itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari Dr. Beni. Cuman mungkin sebelumnya sudah Ustaz bahas sebelumnya dari awal sampai akhir membahas ini nih. Mungkin bisa secara singkat dari Dr. Beni, minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kalau sholat kita tahu gitu. Tapi bagaimana caranya jadi sabar? How to-nya Pak Ustaz? Caranya jadi sabar itu. Betul. Untuk sabar itu pelatihan yang panjang. Dari pengertian yang kita punya, kita sudah ngerti nih. Kita sudah tahu bahwa vitamin D itu bermanfaat kan itu ya. Tapi tidak serta-merta minum vitamin D langsung kita punya daya tahan tubuh yang bagus. Ini proses panjang kan itu. Untuk pada saatnya vitamin D itu membentuk imun pada tubuh kita. Sama sabar juga begitu. Perjalanan panjang sekali yang satu saat nanti seusia Prof. Endang, seusia Prof. Azali, seusia saya sudah mulai sangat tidak perlu untuk tidak sabar. Bahkan jauh lebih dari itu, kalau kita sudah kenal Allah, maka sabar itu sudah menjadi warna diri kita. Iya kan? Bagaimana para ulama dipenjara karena berbeda berpikir. Kalau dulu perbedaan pemikiran filosofisnya di awal-awal perkembangan Islam, sampai ulama seperti Ibnu Taimiyah dipenjara karena berbeda pemikiran. Dikhawatirkan merusak orang masyarakat, pemikirannya dipenjara aja. Gitu. Bukan urusan politik. Perjalanan panjang dari beliau sejak awal mengenali Islam. Kalau Ibnu Taimiyah itu dari sejak usia 5 tahun sudah ngagugulung Quran. Sampai akhirnya menjadi ulama pemikir yang luar biasa. Nah itu. Jadi bagaimana cara bersabar, proses yang sangat panjang dari apa yang sudah kita ketahui. Model gini, saya punya mobil tua, terus saya tahu ini sok mogok, menanjak segini mogok, kalau nanjak segini mogok, kalau nanjak kurang lebih setengah kilo, udah mogok aja misalnya Cianjur sampai puncak itu pasti mogok di tengah. Saya pakai kan, terus mogok aja. Apa saya menggerutu? Enggak, karena saya sudah tahu ini mobil mogok kan, itu sabar. Jadi sabar tuh kesadaran terhadap kondisi diri dan kondisi yang ada di sekitar kita. Sabar atas misalnya, sabar atas istri yang cerewet udah tahu kok. Kalau saya bawa martabak pasti si eta disada. Gitu kan. Karena memang parabna martabak. Jadi gacor siga manuk kanari gitu. Mun di paraban martabak pasti disada. Kita sudah siap saja, udah sabar aja kan itu. Seperti itu. Nah, kalau istri saya mengesek menulis di paraban eta suhu ngesek sada nanti setengah jam nanti jeung tarik deh seperti itu. Jadi sudah tahu. Nah, kesabaran itu hadir karena memang perjalanan pengetahuan, dan tentu kalau khusus untuk urusan agama, ketika kita tahu Allah sayang kepada kita, pasti kita akan tahu juga bahwa penderitaan yang Allah berikan itu untuk merekatkan hubungan kita dengan Allah, oleh Allah. Kekasih juga sering kan menguji kita, kekasih kita. Tepugup-pugupan, lagi hamil, ngidam. Aku pengen lengkeng, padahal keur teu usum, dan kita berjuangkan dengan kesabaran. Aya denu hayang buah menang mau, wah itu mah anak nagarong itu. Istrinya maksa hayang buah menang mau, sampai suaminya aduh berjuang, mama jangan, itu harus sabar betul. Harus akhirnya dia beli buah, ngebohong pada saya menang mau itu misalnya kan gitu, karena dia tidak mau mencuri tapi berbohong akhirnya kepada istrinya dan ke istrinya.
Subhanallah, ada suami yang sabar pisan Kang Adri eta mah. Pokoknya nggak mau tahu Pak. Naon atuh mama nyiram ya nyiram mun teu ngacai orok. Emang kumaha gitu, ini saking cintanya. Hayang nyium nu gundul, walah eta. Nyari atuh bapak-bapak gundul di sauran dicium ku bojona ieu mastakana. Nu gundul. Salah atuh Kang jeung mawa nu gundulna aki-aki. Padahal budak leutik nu gundul geus beres. Buruhan 200.000 gundulan cenah dicium ku si ibu ari bawa. Alah nya euy salah cenah. Jeung mawa aki-aki atuh aki-aki na ge sumringah dicium ku ibuna. Masya Allah. Jadi sabar itu pengetahuan memang gitu ya, apa namanya yang ngidam tuh begitu, misalnya atau mobil pada saat nanjak panjang tuh memang begitu, mogok misalnya atau overhead misalnya. Jadi kita akan hati-hati membawa mobil itu supaya tidak overhead, berhenti dulu supaya tidak mogok, periksa lagi, jalan lagi, kan itu ada cara untuk bisa sampai di tujuan dengan mobil yang sama yang biasa mogok pada saat nanjak kalau dipeleter gitu tah. Itu kesabaran Kang Adi. Itu saja, Mangga. Baik, Ustaz, hatur nuhun. Ini sebetulnya masih ada satu dari Dr. Samsudin. Ustaz, ada satu lagi. Mangga ya, Dr. Samsudin wajib ini. Sering ketemu. Beliau bertanya tentang Rasulullah hijrah karena kesabarannya, Ustaz. Lalu dalam dikisahkan bahwa Rasulullah berperang sampai 7 kali. Apakah karena akhir dari kesabaran beliau sehingga harus berperang? Eta yang juara Dr. Samsudin, Masya Allah. Rasulullah tidak pernah menyerang 7 kali. Rasulullah hijrah itu bukan karena ketidakkehabisan kesabaran, tapi karena Allah memilihkan area dakwah. Kan itu. Mulai dakwah dari Mekah rada susah nih karakternya. Akhirnya Rasulullah diajak pergi ke Habasyah dan diajak pergi ke Rasulullahnya tidak sampai ke Habasyah, tetap di Mekah. Sahabatnya sampai di Habasyah. Tapi ditolak oleh orang-orang Habasyah waktu itu. Kemudian pindah ke Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah ikut, setelah kondusif para sahabat di Madinah berdakwah, baru Rasulullah pergi ke Madinah. Memulai gerbang dakwah, itu hijrah. Bukan karena kehabisan kesabaran. Itu juaranya. Nih, kemudian apakah perang ini Rasulullah juga bagian daripada ketidaksabaran Rasul atau sabarnya yang sudah habis? Tidak. Rasulullah tidak dan para sahabatnya tidak pernah berperang dalam kondisi menyerang, tapi dalam kondisi bertahan semuanya. Semuanya ditantang perang, hayu gitu. Tapi nggak aja perang menantang, tidak. Bahkan ketika Futuh Mekah, sampai di Mekah Rasulullah untuk haji yang terakhirnya dari kehadiran Rasulullah saat itu, di gerbang Mekah Rasulullah berteriak, yang ingin selamat masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumah Ummu Salamah, masuk ke rumah ini, insya Allah kalian tidak akan kami ganggu, kami akan tawaf Rasulullah. Rasulullah tidak pernah kehilangan kesabaran dan tidak sampai berperang, gitu ya. Jadi tidak ada Rasulullah menyerang. Katanya Islam disebarkan dengan pedang, tidak. Para sahabat Rasul dan para tabiin pun Rasul Umar bin Khattab menyurati Raja Mesir untuk membuka, untuk meminta kunci Masjidil Aqsa. Berangkat ke sana, tidak membawa niat untuk berperang, tapi ketika datang dan bertemu Umar bin Khattab dengan raja di sana, mereka tunduk melihat karisma Umar bin Khattab, tidak berperang. Diterimanya lah kunci itu, kan itu. Tidak sampai ada perang salib. Ya, perang salib kalau kata orang Kristen, kita tidak melihat ada peperangan dahsyat di sana ketika mengambil alih kekuasaan atas Masjidil Aqsa. Ada gesekan-gesekan, tapi tidak dalam bentuk penyerangan. Mereka yang menyerang. Nah, jadi mungkin ini juga cerita yang sering sekali saya dengar dari orientalis, bahwa umat Islam itu menyebarkan agamanya dengan pedang. Tidaklah, dengan akhlak mulia. Ketika sampai di Indonesia pun, di Malaka, dengan akhlak mulia umat Islam berdagang dengan cara dagang yang baik, kemudian para pembelinya, para pelanggannya akhirnya masuk Islam. Kan itu. Selalu begitu penyebaran Islam. Tidak ada penyebaran Islam melalui imperialisme, nggak ada. Melalui peperangan, nggak ada. Yang ada kita bertahan. Dan ketika kita bertahan, Allah ternyata yang memberikan kekuatan. Tidak ada juga cerita bahwa umat Islam latihan perang.
Ya kalau latihan memanah ya, latihan berkuda ya, latihan berenang ya, latihan bermain pedang ya. Tapi keberanian itu hadirnya dari hidayah Allah. Ya, hampir semua setelah saya baca, jadi umat Islam teh semuanya hadir dari hidayah Allah, itu luar biasa. Jadi wanita teh sampai seorang kakek ingin ikut berperang bersama Rasulullah dan beliau menikamkan pedang kepada musuhnya, beberapa musuhnya, padahal kakek ini sama sekali tidak punya kekuatan dari sisi fisik, tapi rupanya Allah memberikan kekuatan kepada si kakek ini dan kakek ini menjadi juru perang yang luar biasa saat itu. Nah itu, sakit itu mungkin Pak Samsudin, Dokter Samsudin, mudah-mudahan sehat terus dok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup boleh untuk perkenannya memimpin doa singkat barangkali untuk kami semua Ustaz. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Ampuni pasangan hidup kami dan putra-putri kami. Allahumma ya Allah, ampuni segenap hambamu yang memohon ampun padamu dan kabulkan segenap hambamu yang berdoa kepadamu. Saat ini kami berkumpul untuk mengharapkan ridho-Mu. Kami ingin lebih mengenali Engkau ya Allah. Seandainya Engkau tahu bahwa hati kami belum cukup mendapatkan hidayah untuk mengenali-Mu ya Allah, kami tunggu hidayah itu datang sampai kami bisa merasakan bagaimana nikmatnya mencintai-Mu. Bagaimana nikmatnya yang dialami oleh para sahabat Rasul-Mu ya Allah. Lebih mementingkan berjuang mengenali-Mu daripada berjuang untuk mengisi perutnya. Mereka lapar ya Allah. Mereka lapar untuk mengenali Engkau. Karena mereka sudah menikmati bagaimana mengenali Engkau. Mereka lapar untuk menjaga perkenalannya denganmu ya Allah. Karena mereka tahu betapa indahnya mengenali Engkau. Ya Allah, izinkan kami menikmati itu. Karena kami paham betul dunia ini hanya sebentar saja dan kami akan pulang kepada-Mu. Banyak sekali dosa yang kami lakukan. Kami tahu Engkau Ghafurur Rahim. Banyak sekali kemunafikan yang kami lakukan. Kami tahu Engkau Tawwabur Rahim. Banyak sekali hal-hal salah kami lakukan. Kami tahu Engkau pengasih, penyayang. Ya Allah, ampuni kami. Suatu saat kami pulang, izinkan kami memiliki anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Sehingga doa mereka untuk kami Engkau ijabah. Pulangkan kami dalam keadaan Engkau mencintai kami dan kami merindukan-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu dan pada hari kebangkitan nanti bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau tuntun kami menuju surga-Mu ya Allah. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah. Amin. 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 Baik, terima kasih Ustadz Subhan Jazakallah atas materi ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah semoga malam ini malam dijabahnya doa kita, Allah ridho kepada kita dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya sehingga malah meningkat, gimana meningkat ketakwaan insya Allah dan sebagai wasilah juga diampuninya dosa-dosa kita semua. Dan juga wasilah juga datang ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun sekali lagi Ustaz Syukran jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus Ustaz.
sasih payun sepang deui. Amin. Nuhun. Juga terima kasih pada para jamaah telah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf atas segala wabarakatuh. kekurangan. Kita tutup kegiatan dan Jazakallahu khairan bacaan katsiran doa Ustaz majelis Budi. bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustaz. Nuhun. Kang Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Adri. Haji, assalamualaikum kemana wae, nawan. Salam, alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah, no. Kapan ketemu nih? Enjing ke Jatinangor Rabiah. Insyaallah. Baik, nuhun pisan. Assalamualaikum.